Pada video pembelajaran ini, saya akan menjelaskan materi yang terdapat pada mata pelajaran penataan produk kelas 12 BDP atau kelas bisnis daring dan pemasaran, yaitu pada KD 311 menganalisis ide-ide inovatif dalam penataan produk drink, food, pres, dan kosmetik di supermarket, fashion, dan spot. Materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang layering. Tujuan pembelajarannya adalah bahwa peserta didik dapat memahami pemajangan produk fashion dengan teknik layering secara benar. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mendisplay produk fashion dengan teknik layering secara benar. Apakah yang disebut dengan layering? Layering adalah teknik pemajangan produk fashion pada manekin dengan menggunakan pakaian beberapa lapis. Pada saat pengunjung datang ke toko, terutama pasien di sini, sering disebutkan dengan manekin atau pada hanger atau T-stand, yaitu pakaian yang berlapis-lapis yang dipajang pada manekin atau pada hanger tersebut. Hal ini dilakukan oleh toko dalam rangka supaya untuk meningkatkan penjualan. Mengapa demikian? Seringkali bahwa pengunjung datang ke toko adalah dalam rangka membeli. Dari rumah sudah berniat untuk membeli, misalkan satu kaos. Ketika sampai di toko, kemudian dia dipertontonkan dengan manekin atau pada hanger. Ternyata ada pakaian yang digunakan secara berlapis. Di situ misalkan dipajangkan jaket, kemudian dipajangkan celana, sehingga ini menarik mereka, bahkan berpikir ternyata bagus. Kemudian keinginan yang tadinya hanya membeli kaos, kemudian akhirnya dia memutuskan untuk membeli celana ataupun dengan jaketnya. Nah, inilah mengapa layering ini sangat penting bagi toko untuk dipahami oleh para pramuniaganya, supaya untuk menarik para customernya, kemudian supaya penjualannya juga meningkat. Nah, untuk bisa menampilkan layering yang menarik, kemudian juga supaya pengunjung mau untuk membeli, ada beberapa aturan dasar yang harus dipahami. Yang pertama adalah aturan layering pada manekin, yaitu kelompokan layering pakaian formal, semi formal, dan kasual. Tidak boleh dicampur adukan antara formal menjadi sepadu padankan dengan yang semi formal atau kasual. Kemudian selanjutnya yaitu kelompokan berdasarkan atasan dan bawahan. Yang perlu diperhatikan lagi bahwa jangan memakai lapisan atau layering terlalu banyak karena akan terlihat gemuk sehingga manekinnya tidak menarik lagi, kelihatan besar. Kemudian berikutnya yaitu ada keselarasan warna. Hindari menggunakan layering dengan corak warna yang sama, sehingga tujuan layering tidak nampak. Karena warnanya sama, tidak terlihat mana pakaian yang dalam dan mana pakaian yang luarnya. Untuk selanjutnya yaitu adanya campuran motif, misalnya motif dipadankan dengan polos. Kemudian jika perlu ada tambahan merchandise lain, seperti adanya aksesoris, topi, tas, dan lain sebagainya. Kemudian idealnya layering maksimal 3 warna. Jika menggunakan 2 manekin atau lebih, harus ada keselarasan warna atau 2 manekin. Layering dengan memadukan motif dan polos.
Untuk selanjutnya yaitu mengenai aturan dasar layering pada hanger. Yang pertama yaitu merchandise tidak monoton, di mana pemilihan merchandise harus variatif sehingga tidak semuanya sama. Kemudian warna dan motif terlihat, di mana warna harus dikelompokkan, yaitu warna panas dan dingin. Motif dan model juga harus ditonjolkan atau diperlihatkan. Untuk selanjutnya itu memberikan penyampaian positif bagi pemakai. Maksudnya yaitu memberikan pajangan atau display dengan benar. Misalnya memberikan contoh cara pakai yang pantas, informasi dan mendidik sesuai dengan tema display merchandise. Layering pada manekin. Nah, di sini dalam gambar tersebut dicontohkan yaitu dengan pernyataan salah, di mana yang pertama adanya terlalu banyak motif pada merchandise. Kemudian yang kedua motif cek bertemu dengan motif strip. Yang ketiga warna kemeja tidak senada dengan dalaman. Dan yang keempat tidak ada keselarasan warna kedua manekin. Nah, untuk gambar yang kedua yaitu dengan pernyataan benar, di mana yang pertama ada keselarasan warna antara kedua manekin, dan yang kedua yaitu motif dipadankan dengan polos. Kemudian yang ketiga, jika perlu adanya tambahan merchandise lain, berilah seperti adanya aksesoris, tas, topi, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, sebaiknya layering di manekin maksimal 3 merchandise. Adapun layering pada manekin dalam gambar yang pertama yaitu salah. Nah, di sini karena yang pertama motif terlalu banyak, kemudian yang kedua motif digabungkan sehingga merchandise tidak fokus, dan yang ketiga yaitu pemasangan layering tidak menarik. Adapun contoh gambar yang kedua yaitu benar. Yang pertama, karena padanan merchandise kedua manekin seimbang. Yang kedua, pemasangan layering menjadi aksen sehingga menjadi daya tarik bagi konsumen. Kemudian yang ketiga adanya keselarasan motif dan warna pada merchandise. Adapun layering pada manekin. Kemudian untuk selanjutnya yaitu layering pada hanger. Dengan gambar pertama pernyataannya itu dinyatakan dengan salah. Kenapa? Karena yang pertama merchandise tidak terlihat tidak tertarik. Kemudian yang kedua terlalu menampilkan warna saja. Adapun gambar yang kedua dengan pernyataan benar, karena yang pertama merchandise tidak monoton, yang kedua warna dan motif lebih terlihat, dan yang ketiga memberikan penyampaian positif bagi pemakai. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan, semoga ada manfaatnya, dan silahkan untuk dipelajari dengan bab berikutnya.